Oke, selamat datang teman-teman di channel saya ini. Kembali saat ini saya coba untuk menunjukkan bagaimana sih cara mengganti coil dari Aegis Boost. Kebetulan saya di sini mau mengganti coil Aegis Boost yang 0,4 ohm. Ya. Alat yang saya gunakan ini alat bantu yang saya dapat di paket Coil Master. Coil Masternya sendiri di pasaran harganya sekitar 45.000 sampai 50.000 ya. Berisi 10 coil. Jadi kita bisa mengganti coil atau OCC bawaan kita dengan menggunakan Coil Master ini, yang pasti jauh lebih hemat ya. Daripada kita harus membeli yang baru, lebih baik kita beli Coil Master ini. Kita bisa mengirit lebih banyak pastinya. Oke, langsung aja ya, coba kita bongkar. Untuk pertamanya kita buka dulu pin bagian atas. Yang pin warna kuning kita cungkil aja pakai pinset ya. Dan usahakan pada saat teman-teman bongkar coil itu direndam di air hangat supaya menghilangkan aroma atau rasa dari liquid sebelumnya pada saat kita pakai coil ini ya. Oke, berikutnya kita buka karetnya ya. Kita lepas semua, kita benar-benar bongkar semua, dan ini caranya gampang sekali. Saya sudah menggunakan ini cukup lama, dan ini sangat membantu, terutama untuk penghematan ya. Apalagi anak kos, pasti sangat butuh ini. Oke, kemudian setelah kita buka karetnya semua, kemudian kita tusuk. Kita tusuk kali ya nih ya. Iya, kita tusuk apa namanya? Si coilnya tuh ke bagian dalam. Kita bisa pakai root yang kita dapatkan di paketnya si Coil Master. Kita pastikan sampai masuk semua. Tujuannya adalah supaya tidak ada coil atau kawat yang menghalangi pin atau baut ini ya, yang nanti akan kita masukkan ke air hole-nya. Oke, kita masukkan ke air hole-nya. Kemudian kita pasang paku ya. Paku ini usahakan dipasang di lubang yang sejajar dengan air hole, jangan di lubang yang tidak sejajar dengan air hole. Karena kenapa? Itu akan menyebabkan pengkaitnya akan patah, pengkait di dalam bagian akan patah. Oke, sudah masuk ya pakunya. Kemudian kita skrup ke dalam ya. Kita skrup ke dalam. Tujuannya adalah nanti ujung skrup tersebut akan menyentuh si paku, dan dengan sendirinya bagian dari si coil itu akan terlepas dengan mudahnya. Ya, ini sudah terlepas ya. Tinggal kita lepas semua. Kita cabut bautnya, pakunya kita lepas semua. Terus tinggal kita lepas si coilnya itu. Oke, ya ini sudah terlepas ya. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan tang atau menggunakan benda-benda keras lainnya untuk susah payah membuka ini. Ini sangat gampang sekali ya. Oke, kita buang semua kapas-kapas bekasnya. Kemudian usahakan untuk kita rendam di air hangat ya. Tujuannya supaya menghilangkan aroma dari liquid yang lama. Setelah itu kita bersihkan, kita lap bersih dengan menggunakan tisu. Cara ini sebenarnya hampir sama dengan cara kita membongkar coilnya Fufu Vinci ya. Hampir sama. Alatnya pun bisa kita gunakan dengan alat bantu yang ada di paket
si coil master ini sendiri. Jadi kalau teman-teman mau beli coil master untuk Aegis-nya atau untuk Fuku Pinci-nya yang 03, bisa sama-sama digunakan ya. Oke, kemudian ini adalah tahap untuk pemasangan kapas. Oke, dalam satu tumpuk kapas itu ada 5 helai. Kita hanya ambil 3 helai saja. Kemudian kita lipat 2 seperti ini. Ya. Kita lipat dengan rapi. Setelah itu kita ambil 1 helai lagi kapasnya. Ya, saya sudah menggunakan cara ini udah hampir 2 bulanan ya. Dan ini sangat-sangat menghemat dan rasanya pun hampir sama dengan coil OCC, malah lebih enak. Manisnya itu benar-benar terasa. Oke, yang 1 helai tadi kita satukan dengan kapas yang tadi kita lipat. Kemudian kita pasang kuilnya. Ya, ini kawat kuilnya kita pasang. Oke, usahakan bagian kaki yang menonjol itu di bagian luar. Ya, usahakan di bagian luar. Oke, posisikan di tengah-tengah kapas. Kita pastikan rapi ya, supaya nanti pada saat pemasangannya lebih gampang. Kemudian kita pakai root yang bagian bawah ya, bagian ini ya. Ya, kita pasang. Ini root ini ada dalam paket ya. Jadi dalam satu paket itu sudah ada kuil, kapas, alat bantu buka, dan juga si root ini. Jadi gampang sekali, tinggal pasang aja, tinggal menggunakan toolsnya sudah ada disediain semua. Kemudian kita lipat seperti ini ya, usahakan ditekan ya supaya terpasang rapi, dan pada saat pemasangan si body coil itu sendiri itu gampang. Oke, sudah rapi. Kemudian kita pasang bagian coilnya. Oke, kita pasang bagian coil ini. Tinggal kita masukkan saja. Pastikan dia bisa masuk dengan lancar ya. Harusnya gampang banget sih, nggak terlalu sulit. Kalau misalnya agak kesat, bisa agak digoyang-goyang sedikit ya, agak digoyang-goyang sedikit sampai nanti dia masuk seperti ini. Oke, sudah rapi. Kemudian saatnya sekarang kita potong sisa dari kapas yang pendek. Oke, ya, bagian ini kita potong. Kita potong rapi ya, usahakan tidak ada sisa kapas yang nongol atau menonjol ya, karena itu akan mempengaruhi nanti pada saat pemasangan bagian coil yang lain. Lanjut, untuk sisa kapas yang panjang kita lilit ya, kita lilit 1 kali lilitan aja, nggak perlu 2 kali, sampai si kapas itu ketemu. Oke, sudah ketemu, sisanya kita potong. Bagian kapas ini adalah bagian kapas yang nanti akan bersentuhan langsung dengan si liquid. Jadi liquid akan merembes nanti melalui si kapas ini dan kemudian masuk ke kapas bagian dalam untuk membasahi si kuil. Oke, sudah. Kemudian root kita lepas. Tinggal kita pasang bagian kuil satunya lagi untuk penutupnya. Pada saat pemasangan ini bisa diperhatikan teman-teman, usahakan untuk air hole-nya itu sejajar dengan lubang body. Nih, perhatiin teman-teman. Usahakan air hole-nya sejajar ya. Oke, ini sudah sejajar. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar si liquid lancar membasahi ke
kapas bagian dalam. Karena kalau misalnya itu nggak sejajar, pasti si bodi besi itu akan menutupin lubang celah tersebut. Oke, ini sudah sejajar. Tinggal kita kencangin pakai tangan dulu untuk sementara. Nanti bisa kita kencangin lagi pakai alat bantu martil atau tang juga bisa. Tahap berikutnya pemasangan dari karet atau seal ya, karet sealnya. Oke, tapi untuk sebelumnya itu kita bengkokkan dulu salah satu kaki koilnya. Oke, kita bengkokkan ke bodi koil ya, seperti ini teman-teman bisa lihat ya. Kita bengkokkan, kemudian kita rapatin ya, kita rapatin agar dia menempel ke bodi, ke lekukan bodi itu ya. Nah seperti ini, kita rapatin aja, karena memang di bagian ujung root itu ada bagian seperti melengkung. Tujuannya itu dan fungsinya itu untuk itu. Fungsinya apa? Agar si karet seal itu nanti bisa terpasang dengan baik. Jadi tidak ada celah yang disebabkan oleh lekukan atau bengkokan dari si koil yang kita bengkokin tadi. Oke, selanjutnya kita pasang karet sealnya ya. Kita pasang karet sealnya, tinggal kita tekan aja ya sampai dia rapat. Nah di sini nih yang tadi saya bilang, kalau misalnya kaki koil yang tadi itu tidak rapat menempel, nanti ada bagian atau celah dari karet itu yang menyebabkan si karet itu nongol ya, disebabkan karena si koil yang tadi dibengkokkan tadi. Jadi benar-benar harus rapat dia, karena itu bisa menyebabkan leaking soalnya ya. Oke, ini sudah ini ya, sudah terpasang dengan rapi. Kemudian tinggal sisa satu kaki lagi ya. Ini kita rapikan dulu supaya dia benar-benar terpasang dengan rapi. Oke, sisa kakinya kita bengkokkan sedikit, kemudian kita potong ya. Sisa dari kaki yang satu lagi kita potong ya, tapi potongnya jangan terlalu panjang atau pendek, ngepas aja pas di sejajar dengan bagian karet itu ya, karet sealnya. Jadi biar nanti pada saat memasang pin itu, si pin itu masih menempel dengan kaki yang kita potong terakhir tadi. Nah ini pemasangan pinnya. Oke ya, kita agak tekan aja ya, kita agak tekan. Oke, pinnya sudah terpasang ya. Usahakan rapat ya. Nah sisanya adalah ngencengin bagian koil ini sendiri. Tadi kan masih pakai tangan, kita kencengin supaya dia benar-benar rapat. Kita pergunakan alat bantu martil atau tang untuk merapatinya lagi ya. Tidak perlu kencang-kencang ya, pelan-pelan aja, pasti dia akan langsung menempel kok. Sekalian nanti kita cek juga apakah dia sudah menempel dengan sempurna ya. Sudah aman, koil sudah terpasang dengan baik ya. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di channel saya yang lain. Thank you.